Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian teologi pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tema yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu mengenai tradisi pemberian Kanaan dan pemilihan dalam kepercayaan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai status kepemilikan tanah Kanaan, sejak zaman Israel kuno selalu berganti-ganti karena tanah Kanaan seringkali dikuasai dan diperebutkan oleh banyak bangsa. Hal itu terjadi karena lokasi tanah Kanaan yang subur dan strategis di daerah Timur Tengah. Selain itu, adanya nilai historis dan keyakinan yang kuat di dalam diri bangsa-bangsa yang pernah menguasainya, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan berulang kali Yerusalem yang menjadi pusat kegiatan di dalam kepercayaan Israel hancur porak-poranda karena peperangan yang terjadi di antara bangsa-bangsa yang mempertahankan dan memperebutkannya. Tanah Kanaan yang ada di daerah Palestina atau Timur Tengah menjadi perebutan antara berbagai bangsa, dan saat ini yaitu menjadi perebutan antara Israel dan Palestina. Kedua bangsa atau kedua negara mengklaim bahwa tanah itu merupakan milik mereka. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah, sehingga terjadi pertumpahan darah di antara kedua negara tersebut yang merenggut banyak korban jiwa. Selain itu, Yerusalem bahkan menjadi tempat suci bagi tiga agama besar yang ada di dunia ini. Permasalahan yang terjadi di Palestina merupakan masalah yang rumit dan kompleks sehingga tidak mudah untuk diselesaikan karena masing-masing kelompok bertahan pada pandangannya sendiri. Bahkan permasalahan atau konflik yang terjadi di Palestina terus menjadi topik yang panas dan sensitif di beberapa negara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai tradisi pemberian Kanaan dalam kepercayaan Israel, kita bisa melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi memiliki arti yaitu suatu adat kebiasaan yang dilakukan turun-temurun atau dalam tanda petik yaitu dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat di setiap tempat atau suatu suku. Berbeda dengan kata pemberian. Kata pemberian memiliki arti yaitu sesuatu yang diberikan atau hadiah atau anugerah atau karunia. Sedangkan kata pemilihan berarti hal atau cara atau hasil atau proses kerja dan lain sebagainya. Jadi tradisi pemberian Kanaan dan pemilihan berarti suatu kebiasaan yang terus dipegang dan diyakini oleh bangsa Israel secara turun-temurun mengenai pemilihan yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai bangsa atau umat pilihan Allah, dan pemberian tanah Kanaan sebagai milik kepunyaan mereka. Semuanya itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma sebagai suatu anugerah melalui suatu proses yang panjang. Tanah Kanaan berada di lokasi yang strategis di antara peradaban besar yang ada di timur dekat. Di sebelah barat Kanaan berbatasan dengan Mesir, di sebelah utara berbatasan dengan Fenisia dan Aram atau Syria, di sebelah timur berbatasan dengan Asyur dan Babilonia. Keadaan yang demikian telah menjadikan Kanaan sebagai tempat yang banyak dilalui dan disinggahi banyak bangsa, sehingga ketika terjadi peperangan, negeri Kanaan tidak pernah aman, sebab Kanaan dijadikan sebagai jembatan atau perantara untuk menaklukkan daerah-daerah timur dekat. Bentuk kepercayaan dari orang-orang Kanaan pada waktu itu atau sebelum bangsa Israel menduduki tanah Kanaan adalah politeisme, yaitu menyembah banyak dewa.
Orang-orang Kanaan memahami dan mempercayai bahwa kekuasaan para dewa tidaklah mutlak, di mana di setiap tempat ada dewa penguasanya. Dewa sesembahan yang paling utama bagi orang-orang Kanaan adalah Baal. Orang-orang Kanaan mempercayai bahwa Baal akan melindungi dan memberi kesejahteraan hidup bagi mereka, sehingga tidak heran Baal oleh orang Kanaan diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti dewa cuaca, dewa perang, ataupun dewa kesuburan. Ketergantungan orang-orang Kanaan terhadap Baal sangatlah tinggi. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya patung-patung Baal yang mendominasi di dalam kuil-kuil orang Kanaan. Baal akan melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada mereka jika mereka menjaga keseimbangan atau kestabilan hukum-hukum yang ada ketika orang-orang Israel menaklukkan dan menguasai Kanaan. Maka kepercayaan terhadap politeisme digantikan dengan kepercayaan monoteisme, di mana hanya satu Allah yang disembah, yaitu Yahweh. Umat Israel mempercayai bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, karena Allah bekerja dalam aktivitas dan misteri alam, serta bangsa Israel memahami bahwa Allah juga berada tinggi di atas dan jauh melampaui alam. Proses penaklukan tersebut berlangsung cukup lama, dan di dalam prosesnya tidak semua tanah Kanaan dikuasai oleh umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kajian teologi kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan bagian selanjutnya mengenai tradisi pemberian Kanaan dan pemilihan dalam kepercayaan Israel.